Jadi gaya aksial eksentris ya. Ilustrasinya seperti tadi. Misalnya ada satu balok ini ya yang dikenai gaya aksial P tapi eksentris ya. Nah, kalau dari dari tampak ini saja tidak kelihatan eksentrisnya ya. Eksentrisnya harus dilihat dari penampangnya. Misalnya di sini sentroidnya. Lalu katakan misalnya gaya P-nya di bawah sini gitu ya. P-nya bekerja di situ. Jadi ada eksentrisitas ya. Ini disebutnya eksentrisitas E ya, dari sentroid. Maka kalau gaya aksial ini eksentris, ini masih gaya luar ya. Kalau gaya aksial ini bekerjanya eksentris, maka struktur ini bisa kita ubah jadi struktur yang sama dengan P-nya yang sudah sentris atau ya ini konsentris ya. Konsentris itu sudah di tengah-tengah di C, tapi ditambah dengan momen sebesar P dikalikan E yang ini. Jadi karena gaya tekan yang kita taruh di bawah, jadi jelas ini kan tekan ya, gaya tekan. Jelas bahwa sisi bawah dari balok ini harusnya mengalami tekan. Ya. Nah kalau P-nya kita pindahkan ke sentroid, jadi P-nya sudah konsentris begini. Nah efek tekan di sebelah bawahnya jadi berkurang mestinya ya. Sama saja sih sebenarnya ya. Yang sebelah atas mungkin yang lebih merasakan jadinya. Jadi efek tekan yang lebih besar di bawahnya jadi berkurang, di atasnya jadi bertambah. Makanya momen ini harus kita pasang. Ya. Nah ini hitungannya itu sebenarnya sama dengan gaya sistem gaya ekivalen yang Anda pelajari di statika. Ya. Jadi kalau ini diperbesar, baloknya saya perbesar, sentroidnya ada di sini ya, tengah-tengah. Ini adalah struktur, ini saya ambil bagian ujungnya saja, dengan P-nya di situ, kita ubah menjadi struktur yang sama. Ya, ini sistem gaya ekivalen ya, belum reaksi ya. Jadi P-nya kita pindahkan ke atas ini. Ya, begitu. Ke lokasi sentroidnya. Gitu. Nah, ini dengan ini tentu tidak ekivalen ya. Kenapa tidak ekivalen? Gaya horizontalnya sih ekivalen sama-sama P, tapi momennya nggak sama nih ya. Anda ambil momen kemana lah gitu. Nah, ke sini yang gampangnya kan. Momennya ke titik C ini adalah P dikalikan E ya. Nah, kalau ini momennya ke titik C masih 0 ya. Jadi belum ekivalen ya. Agar ekivalen ini pasang dulu momennya sebesar P dikalikan E. Oke, baru ekivalen ya. Jadi ini ekivalen dengan yang itu ya. Oke, jadi prinsipnya sama sih sebenarnya. Ini ke sini itu penampang ekivalen dengan gaya yang kita pindahkan. Gitu. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah begini, baru kita bisa tentukan tegangan. Tegangan di mana? Di atas misalnya. Di atas akibat gaya P-nya yang ini yang sudah di sentroid bekerjanya itu minus P per A mestinya ya. Karena gaya normalnya dimanapun kalau Anda potong besarnya P ya. Jadi, dan minus karena tekan. Akibat momen yang ini, momen akibat gaya eksentris ini momennya momen negatif ya. Tarik di atas, tekan di bawah. Jadi kalau ini atas, ini tandanya tambah, tarik sebesar momen dikalikan dengan C atasnya dibagi dengan inersia ya. Momennya sendiri besarnya P dikalikan E. Di bawah
Paper A-nya tetap, tekan paper A. Akibat momen ini jadi dikurangi M dikalikan C bawah dibagi dengan I. Jadi tekan yang di bawah, kalau gaya aksial kita pasang eksentris seperti ini, kita hanya ngasih gaya P ini, tapi posisinya di bawah sini, maka bagian yang bawah itu mengalami tekan yang lebih besar dari sekedar paper A saja. Ada tambahan yang lain ini. Oke. Ya, karena paper A ini, kalau Anda masih ingat di konsep tegangan yang lalu, ini kita asumsinya baru bisa kita gunakan kalau gaya P-nya, gaya dalamnya, gaya normal yang sebesar P ini bekerja di sentroid penampang. Kalau tidak di sentroid, sigma sama dengan paper A tidak berlaku. Ya. Berlakunya seperti ini, jadinya harus diubah sebagian menjadi momen dulu, baru tegangannya bisa kita hitung. Ya, ini tidak hanya balok ya, bisa juga kolom ya. Misalnya ada kolom, ya ini kan cuma gambarnya aja yang diputar begitu dari ini. Jadi kalau ini balok cantilever, ini kolom misalnya. Kolomnya kalau saya perbesar, misalnya segi 4 segini. Nah, sentroidnya ada di sini misalnya. Sentroidnya di situ. Di perpotongan kedua diagonalnya, tapi kemudian gaya tekan P ini bekerjanya tidak persis di C gitu, tapi di tengah-tengah di pinggir sini. Ya sama, ini juga gaya aksial eksentris nih. Ya. Eksentrisitasnya sebesar ini. Ya, jadi ini bisa kita anggap, maaf. Seperti P-nya sentris di tengah-tengah, tapi karena P-nya harusnya ada di sebelah sini, jadi ada momen yang menekan di sebelah depan sini, yang besarnya adalah P dikalikan dengan E ini. P kali E. Ya. Jadi gaya aksial eksentris itu tidak harus dari balok seperti ini, ya bisa juga kolom tekan. Prinsipnya sama ya. Sisi yang di sini, sisi gaya tekannya harusnya mendapatkan momen. Ya, karena P-nya dipindah ke sentroid, harus kita tambahkan momen yang besarnya P dikalikan E. Oke, aplikasi lainnya, jadi sebelum contoh hitungan, aplikasi lainnya dari gaya P eksentris ini adalah balok prategang. Ya. Jadi ini saya hapus saja ya, ini kan sama dengan yang di sana. Prategang itu bahasa bukunya pre-stress. Pre-stress. Ya. Pre-stress itu menggunakan prinsip gaya aksial eksentris. Jadi misalnya saya punya balok di atas dua tumpuan biasa, gitu. Ini baloknya saya perbesar gitu, jadi gitu. Demikian, ini baloknya. Di atasnya ada beban yang bekerja, katakan saja merata, gitu ya. Anyway. Nah, kalau ini balok biasa, penampangnya segi 4, Anda bisa hitung nih ya, tegangan akibat beban merata ini. Ya. Jadi di tengah-tengah ada momen lentur tidak ada aksialnya. Kita dapatkan tegangan pada sisi atas, ini momennya positif ya, jadi sisi atas tekan, sisi bawah tarik. Nah, untuk menambah kapasitas balok ini, biasanya di balok ini dipasangi kabel waktu mengecornya ya. Dipasangi kabel, lalu ditarik waktu masih dibuat. Dan setelah betonnya mengeras, kabelnya diputus. Ya, jadi kabel yang di dalam ini sudah tertarik duluan,
Waktu diputus, kabelnya pingin kembali ya. Jadi di setiap penampang ini seolah-olah ada gaya tekan yang bekerja di posisi ini. Kita tekan saja di sini. Sebesar P ya. Begitu. P-nya bekerja di sini. Ya. Jadi demikian. Nah, ini gaya P yang bekerja di sini itu dalam analisisnya harus kita pindahkan ke atas. Jadi ini kita taruh di atas dengan posisinya di sini. Tapi harus ada tambahan momen. Ini E gitu. Sebesar P dikalikan E ya. Jadi nanti ini kita geser ke atas. Ini sama dengan seperti gaya tekannya ada di atas. Ini sama dengannya saya taruh di sini. Ini P yang sudah di tengah-tengah ya. Kalau yang ini masih di agak ke bawah. Tapi ditambahkan dengan M di sini. P kali E, di sini juga M. Beban meratanya sih tetap. Nah, balok-balok yang panjang misalnya di bawah jembatan begitu ya. Balok untuk jembatan itu umumnya diberi pre-stress begini agar beban yang diterima bisa lebih besar, atau kalau tidak bentangnya bisa lebih panjang daripada balok biasa yang tidak di pre-stress. Logikanya begini. Kita lihat prinsipnya saja ya. Waktunya terbatas, nanti Anda coba hitung sendiri karena formulanya sama, tetap saja seperti ini. Ini sudah diubah ya, kita ubah, jadi yang ini sudah bisa kita hapus. Kalau penampangnya tetap segi 4 ya. Penampangnya tetap segi 4 seperti ini. Kalau hanya satu balok mengalami menerima beban merata, ini momennya akan berupa momen positif ya. Jadi ini momennya momen positif. Begitu ya. Yang besarnya kita bisa hitung. Kalau di tengah-tengah inilah M /8 W L kuadrat. Ini 1/8 W L kuadrat. Jadi momennya momen positif. Sehingga kalau kita tinjau penampangnya, menerima momen positif seperti ini, distribusi tegangannya adalah demikian ya. Ya, ini sigma negatifnya tekan, ini sigma positifnya yang maksimum ya. Sigma max negatif, ini sigma max positif. Kalau yang bekerja hanya beban merata ini saja ya. Oke. Sekarang kalau yang bekerja hanya P ini saja, yang eksentris, jadi yang ini aja. Ini saya gambarkan di sini. Yang bekerja adalah P ditambah dengan M yang sama dengan PE seperti ini. Jadi ininya nggak ada ya, agar nanti kita bisa jumlahkan. Maka di sepanjang potongan ini, pertama ada gaya normal yang nilainya sebesar minus P. Ya. Nah, dipotong dimanapun P-nya ada kan ya. Nanti gaya normalnya sebesar minus P. Juga ada momen lentur yang sama di sepanjang potongan, karena kalau dipotong di mana saja, di sini ada M, di potongan itu ada M lagi. Dan momennya momen negatif ya. Jadi momennya minus P dikalikan E gitu ya. Momen lenturnya. Nah, kalau ini keduanya kita gabungkan di penampang ini, distribusi tegangannya adalah tekan semua
ditambah dengan momen negatif, tekan di bawah, tarik di atas ya, akibat momen yang begini. Jadi distribusi tegangannya adalah tekan di atas, terus akibat ini atasnya tarik ya. Jadi mestinya tekannya akan berkurang di sini, sedikit aja tekannya. Gitu. Tariknya lebih banyak, maaf, ini bukan ke tengah. Oh kebalik. Oh iya, tekannya sedikit di sini tekannya lebih banyak. Gimana ngitungnya? Maaf. Ini tekan, ini tarik dan tekan. Oh ini tarik, gini lah. Saya gambarkannya kebalik. Tergantung mana yang lebih besar. Apakah tekan ini atau tegangan akibat ini atau ini. Misalnya tegangan akibat momen lebih besar ya. Biar distribusinya kelihatan. Akibat momen itu jadinya katakan begini. Nah gitu ya. Nah, karena momen ini mengakibatkan tarik di sebelah atas, tekan di sebelah bawah. Ini tekan semua, jadi distribusi tegangannya akan begini. Jadi ini adalah tegangan tekan maksimumnya. Ini tegangan tarik maksimumnya. Ya. Nah, kalau kita gabungkan kedua ini, karena kan di atas ini ada beban meratanya, yang mengakibatkan tegangan seperti ini, maka di tengah-tengah, ini hanya terjadi di tengah-tengah ya, karena momennya kan begini. Di tempat yang lain lebih kecil mestinya. Kalau ini merata semua, jadi di mana-mana sama seperti ini tegangannya. Maka di tengah-tengah kalau kita jumlahkan, kalau dijumlahkan, distribusinya adalah yang tekan ini dengan tarik ini akan mengurangi tekannya. Sedangkan tekan ini dengan tarik ini juga saling mengurangi. Jadi nantinya jadinya gimana tuh? Ini tariknya, tekannya tidak lagi sebesar ini. Di bawah ini dengan ini. Sedangkan ini dengan ini, nggak tahu nih, mungkin jangan-jangan tekan semua ya. Tekan ini dengan tekan ini, kecil gitu ya. Tergantung mana yang lebih besar. Mungkin begini atau seperti itu. Tapi yang jelas nilai tekan ini dengan di sini pasti yang ini lebih kecil ya. Digabung berdua, yang ini lebih kecil nih. Sigma minnya ini lebih kecil dari yang ini. Nah, ini juga begitu, akan lebih kecil dari yang ini karena tandanya berbeda ya. Jadi artinya kalau balok ini punya tegangan izin tertentu, kalau ini adalah batasnya, diberi pre-stress ini tegangannya akan berkurang, jadi bebannya boleh nambah lagi. Ya, jadi nanti di PR biasanya ada problem ini. Jadi dari sini dengan tegangan izin dari penampang ini, jadi ini persis seperti soal yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Tentukan berapa beban W yang bisa diterima kalau tegangan izinnya sekian ya, tertentu. Gitu. Jadi Anda dari tegangan maksimum ini bisa menentukan W maksimumnya. Lalu dari sini Anda bisa tentukan berapa P maksimum yang bisa kita kasih, karena pre-stressnya juga nggak bisa terlalu besar ya. Kalau besar sekali nanti dia hancur karena pre-stressnya. Nah, kalau dua-duanya digabung, P-nya dipasang sebesar maksimum yang diizinkan, Anda bisa cari lagi, W maksimumnya akan naik ya. W maksimumnya akan berubah ya. Nah, pola perhitungannya seperti ini ya. Kalau bagian ini sama dengan yang di awal yang lalu ya. Cari momen lentur akibat beban, kemudian cek tegangan maksimum positif dan negatif. Ini mestinya sama positif dan negatifnya. Ini materi yang barusan ya. Gaya aksial eksentris, jadi ada normal dan momen lentur. Anda cari tegangannya, mestinya sudah tidak sama lagi atas dan bawah. Tekannya lebih banyak, jadi yang tekan akan lebih banyak, yang tarik lebih sedikit. Tapi tekannya di bawah, sementara yang ini tekannya di atas gitu ya. Nah setelah digabung, jadinya begini. Kalau ini masih dalam fungsi W, ini sudah maksimum, maka di sini izinnya masih bisa ditambah ya. Bukan izinnya, W-nya masih bisa ditambah karena tegangan yang terjadi lebih kecil dibandingkan di sini. Jadi nanti beban merata yang bisa diterima kalau ada ini akan lebih besar. Nanti ada problem yang seperti ini Anda coba kerjakan. Kalau ada masalah bisa ditanyakan atau minggu depan bisa kita
bahas. Saya kira hari ini cukup sampai di situ, sudah 9.15. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sekedar ilustrasi nanti untuk minggu depan, eksentrisitas itu bisa saja tidak satu arah ya. Jadi misalnya kalau di penampang ini, sentroidnya di sini, misalnya. Tadi kita buat gaya P-nya bekerja di sini, ya. Sejauh E, gitu ya. Nah, tapi bisa saja P-nya tidak di situ, tapi di sini, gitu ya. Jadi ada dua arah eksentrisitasnya. Ini ada EX-nya dan ada EY-nya ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, momennya ada dua nih ya. Kalau P-nya kita pindah ke sentroid ini, ada momen yang gini, tarik di atas, tekan di bawah. Juga itu akibat EY ini, akibat EX ini ada momen lagi yang memberikan tarik di sebelah kiri, tekan di sebelah kanan. Jadi nanti eksentrisitasnya ada dua. Nah, ini untuk bahan kita minggu depan sekalian menutup bahan lentur ini. Untuk problem yang Anda kerjakan selama 1 minggu ke depan, eksentrisitasnya masih satu arah saja. Oke, saya kira cukup segitu.